Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamelia Salsabila dari Prodi S1 Manajemen kelas B dengan NPM 1012071. Di sini saya akan menjelaskan tentang dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Oke, apa itu sakaratul maut ya? Sakaratul maut menurut buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Sholihin disebutkan bahwa sakaratul maut ini semacam proses hilangnya kesadaran akibat terkuaknya tabir pandangan ke alam akhirat yang diikuti dengan lepasnya roh dari jasad ya. Nah, sakaratul maut adalah peristiwa yang menyertai proses kematian, baik bersifat mendadak maupun kematian normal dengan melalui proses penuaan dan juga sebagainya. Nah, karena kematian itu kita nggak pernah tahu ya akan menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja, karena itu rahasia Allah. Dan kita sudah ada waktunya gitu ya. Sebelum kita lahir kita sudah ditetapkan jodoh, maut dan rezeki kita gitu, dan tidak harus menunggu tua untuk meninggal gitu. Ada juga yang masih muda meninggal dan itu pun rahasia Allah gitu ya, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Oke, di sini ada beberapa fakta mengenai sakaratul maut ya. Ada 3 fakta. Yang pertama, tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang tadi dibilang ya, mau dia tua mau muda, tidak ada yang bisa menghindari sakaratul maut. Mau dia orang yang soleh, beriman, ataupun orang yang berbuat dosa pun tidak bisa terhindari sakaratul maut, karena memang sudah ada waktunya gitu ya. Terlepas dari keimanan dan kezaliman kita di dunia gitu ya, sakaratul maut pasti akan datang kepada kita gitu. Lalu ada yang kedua, lebih berat untuk orang zalim dan yang selalu bermaksiat. Seperti halnya kita hidup di dunia gitu ya, apa yang kita lakukan itu, dan katanya kematian itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, apabila kita ingin meninggal dalam keadaan yang baik, maka lakukanlah hal-hal yang baik selama hidup gitu ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita bermaksiat atau berdosa gitu ya, dalam keadaan suul khotimah gitu, jangan sampai gitu ya. Nabi pun merasakan sakaratul maut itu sakit banget gitu ya, apalagi kita manusia yang berdosa gitu ya, manusia akhir zaman merasakan sakaratul maut gitu, ngeri kalau misalnya kita bayangin gitu, tapi itu pasti bakal terjadi sama kita. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggal dalam keadaan yang buruk gitu, dalam keadaan zalim ataupun bermaksiat, berdosa, jangan sampai nauzubillah. Dan ketiga ada penguji keimanan. Nah, sakaratul maut ini juga tidak terlepas dari namanya rasa sakit tadi ya, seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik gitu dan dicabuti setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Ini kalau misalnya secara ini aja udah serem banget gitu, sakaratul maut itu udah sakit banget gitu, apalagi nanti kita merasakannya gitu ya. Semoga Allah mempermudah sakaratul maut kita, dan ya kita mulai dari sekarang gitu ya, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, agar sakaratul maut kita juga tidak menyakitkan, pasti sakit. Berikut ini ada beberapa tanda sakaratul maut akan mendekat gitu ya. Yang pertama, nafas semakin berat. Hal ini diungkapkan pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai ayat 30 dan telah dibuktikan oleh dunia medis ya, dunia kedokteran bahwa ciri-ciri kematian sudah dekat itu mengalami namanya change tox atau nafas dalam yang berubah menjadi lebih cepat, lebih dalam, dan tidak teratur gitu ya. Jadi nafasnya gak teratur, ngap-ngapan gitu. Nah, itu tuh salah satu
tanda sakaratul maut mendekat, dan sudah ada di Al-Quran dan juga sudah ada penelitian dokternya gitu. Lalu ada lelah dan mengantuk. Nah, perubahan metabolisme tubuh membuat orang tidak bertenaga, lelah, mengantuk. Nah, seseorang akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tertidur dan bisa jadi tidak sadarkan diri gitu ya saat tidur gitu. Lalu ada keringat di dahi. Nah, mengutip dari hadis Ibnu Buraidah bin Husayb yang artinya dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan. Ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, "Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya." Hadis riwayat Ahmad. Ini udah ada hadisnya gitu ya. Nah, dari 3 tanda sakaratul maut mendekat ini, Allahu alam ya, Allahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu gitu. Selanjutnya ada cara menghadapi orang yang sakaratul maut ya. Yang pertama, kita menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat gitu ya, ke arah sholat, ke arah kiblat. Nah, miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Namun kalau susah gitu ya, kalau susah nggak bisa, angkat lebih tinggi gitu kepalanya agar bisa wajahnya itu diarahkan ke kiblat, dan kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat juga. Lalu yang kedua ada membacakan talqin. Nah, ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinkannya. Bacakan ya kalimat tauhid la ilaha illallah dengan suara yang lembut. Kalau sedang sakaratul maut kan susah untuk berkata ya. Nah, kita sebagai orang-orang di sekitarnya itu membantu atau membimbing beliau untuk menalkinkan atau mengucapkan hal-hal yang baik seperti kalimat tauhid maupun syahadat gitu. Tapi jangan secara terus menerus ya, tapi membimbing dia la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, tapi pelan-pelan saja sampai dia bisa mengucapkannya gitu. Karena di situ kita membimbingkan. Lalu ada yang ketiga, membacakan surat Yasin. Disunahkan untuk membaca surat Yasin di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Nih, kalau misalnya kita ngaji nih ya, surat Yasin kan suka ada tuh di malam Jumat gitu ya. Nah, angka baiknya kita juga selalu berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang sudah tiada, mengirimkan doa Al-Fatihah, dan setiap malam Jumat kita membacakan Yasin gitu. Itu bagus untuk menolong keluarga kita yang sudah meninggal di sana sebagai pertolongan gitu dari doa kita itu kan ya, bisa membantu mereka di sana gitu. Dan kalau misalnya kita membaca surat Yasin, ada hadisnya tuh. Nah, hadisnya tuh ini, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat di antara kalian. Lalu yang keempat ada mengajaknya berbaik sangka kepada Allah. Nah, dalam keadaan sakaratul maut, lebih baik itu kita mengingat bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang dan maha pengampun. Kita jangan mengingat dosa-dosa kita gitu, bukannya gak boleh mengingat, tapi kita tuh harus berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Allah itu dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah berfirman, aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Nah, di saat kita sakaratul maut itu, kita harus mengingat bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang dan juga maha pengampun. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita gitu selama di dunia. Ini ada doa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, dikutip dari buku doa Al-Quran dan As-Sunnah karya Quraisy Shihab. Doa husnul khotimah yang diambil dari Al-Quran ya, pada Quran surat Al-A'raf ayat 126 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin, yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Nah,
itu adalah doa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah itu maha mengetahui ya gitu. Kita berdoa biasa saja dengan menggunakan bahasa kita sendiri, Allah tuh maha tahu gitu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini tentang dahsyatnya sakaratul maut. Semoga video ini dapat membantu atau menambah ilmu teman-teman semua, ilmu kita tentang dahsyatnya sakaratul maut, dan semoga kita dimatikan dengan keadaan husnul khatimah. Karena ada 3 doa yang dianjurkan atau yang sangat baik itu ya, kalau misalnya kita berdoa dalam sujud, salah satunya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah gitu. Dan untuk antisipasi gitu atau misalnya cara kita agar mudah sakaratul maut nanti adalah kita dengan melakukan hal-hal yang baik selama di dunia, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Karena tidak ada yang instan ya, semua juga akan berproses gitu. Kita diniatkan dari kita sendiri, kalau misalnya kita ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik, itu juga udah termasuk gitu. Jadi semoga video ini membantu teman-teman semua, karena rahmat Allah itu besar gitu ya. Allah itu maha pengampun akan segala sesuatu dan maha mengetahui gitu ya. Kita masuk surga ataupun neraka itu tergantung, semua itu karena rahmatnya Allah gitu ya. Allah itu maha pengasih, rahmatlah Allah lah yang akan menolong kita nanti. Oke, terima kasih. Semoga video ini menjadi amal jariah buat saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena segala sesuatu yang betul itu, yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.